Ih, aku Apa? kita lagi di pantai. Di pantai. Tuh. Tuh seru kan? Ih, kasihan deh kita. Sedih. Ih. Agak sedih gue ngeliatnya. Ini kayak rasanya tuh kayak bromance gitu ya kita. Bro. Saya ngeliat. Biasanya tuh ini tuh adegan-adegan romantis bro. Harusnya tuh adegan-adegan Kalau romantis. film-film kan ada romantis ya. Iya. Lihat ikan. Kayak gini terus kayak, kamu tahu gak sih ikan ini udah banyak yang mati. Itu mukanya kayak apa? Kayak tai kaku tuh kalau yang udah 3 kali. Tuh. Kayak kalau udah 3 hari nggak keluar tuh. Fakta ya. Pembicaranya kayak itu aja. Enggak, kita mau ngomongin fakta. Apa? Itu nggak semua orang bisa megang gini-ginian bukan sih? Itu hidup nggak sih? Kayak namanya Iya. gerak maksud gue. Enggak, itu dong ada mesin pendorong nggak sih? di dalam sana? Oh iya deng. Ada mesin pendorongnya. Iya benar juga. Ini segini doang apa dia bisa kabur lagi sih? Nah, ayo. Segitu doang. Segini doang atau dia bisa jalan-jalan kemana-mana sebenarnya? Dia segitu doang ini. Lagi diliatin lo bro sama yang ini. Nih yang ini. Oh ini. Dia kepo banget nih. Dia ngapain nih? Dia kepo nih. Pergi lo, dia omongin sama lo. Oh, dia omongin. Udah omongin sama lo. Kayak tetangga tuh. Iya. Biasanya kayak tetangga. Ada. Menarik banget ya. Oh, Gila, ini ikan. Ini apa namanya? Oke, ini ikan pertama kali gue ke sini. Ini masih kecil bro. Sekarang udah gede banget, gede segitu loh. Dulu masih segini. Itu sekarang gede. Bisa aja ini dia habis beli di ini bro. Beli di apa namanya? Pasar ikan. Masa ini malu. Satunya bisa $3.000. $3.000. Satu ini setahu gue ya. Ini soalnya ada di filmnya Dus Bigelow, Mel Gigolo itu yang yang ke satu. Terus dia suruh jaga ikan ini diceritain. Ini mahal. Oh, yang mati itu ya? Lo tau gak sih? Iya. Yang ikannya mati ke blender. ini yang ini bener. Ini kan kalau diinjak bisi gitu. ini namanya apa sih namanya? Apa namanya? Ikan apa sih? Lionfish ya bukan sih? Ikan trompet. Ikan Ini bukan yang yang diinjak. ini yang ikan trompet. Oh, ikan yang diinjak yang atasnya bisa keluar gitu gak sih? Tajam duri Oh, gitu. bukan. Bukan nih? Itu ikan duri. Kan. Tuh, udah pada gede ya ikannya maksudnya? Ada orangnya. Lagi bersihin. Oh, disikat gigi. Sikat gigi. Enggak sih, itu lebih cuma untuk bersihin doang. Ini ikan apa, Mas? Itu orang. Oh, ini orang. Saya juga kira ikan juga. Kalau kayak gini, terus tiba-tiba kita kagetin, kita kelitik, dia ketawa nggak ya? Pertanyaannya nggak ilmiah sama sekali. Ini apa ya? Bro. Oh tuh. Oh, ini nakutin. Seriusan lu takut? Enggak. Lo, ini kan dia bisa gede banget kan? Oke. Ini kan yang di dasar laut itu kan? Iya. Kepiting king crab. Ini hidup. Hidup lah. Kok dia diam aja? Dia lagi malas ngomong. Rudy. Nih. Rudy Susanto. Bukan. Oh, ini sih nyeremin bro. Dia tuh bisa gede banget kan? Gede banget. Jadi gila. nih yang penjahat Ariel. Oh, ini nih. Iya, ini belut laut ya? Oh, gila gede banget ya aslinya ya. Dan gue rasa ya, yang di sini tuh ukurannya jauh lebih kecil daripada yang seharusnya nggak sih? Iya, belum gede. Tergede situ. Ini gede banget yang tidur nih. Bro, hah? Ini aliran yang ini nih yang putih nih aliran darahnya nggak jalan tuh. Emang iya? Orang ditiban sama yang atas nih. Oh iya deh. Purple beda ya kayak gini. Tuh aliran darahnya nggak jalan bro. Oh ini ikan sapi. Ya sih? ikan sapi. Coba deh. Tuh. Ikan sapi kan? Ikan Padahal sapi. kok ngarang loh. Karena bentuknya kayak sapi maksud gue. Berarti orang yang nyiptain nama ini tuh kayak lo orangnya. Kayak sapi nih, yuk kita kasih ikan sapi yuk. Agak aneh sih. Gile. Tapi kenapa kita harus ngeliat ikan-ikan kayak gini tuh kenapa? Karena kita tuh di sini sebenarnya mencerahkan otak aja sebenarnya. Sambil kita ngobrol kali ya. Kita kan udah lama nggak ngopi nih. Ngobrol film. Sambil jalan-jalan sambil ngeliat kuda lumping tuh. Kuda yang cowoknya mengandung. Kuda laut. Cowoknya ngandung. Kan cowoknya ngandung juga, dia ngelahirin juga. Serius? Iya, kuda laut tuh gitu bro. Emang iya mas? Kuda laut cowoknya yang mengandung? Iya, betul yang ngelahirin ya. Ya nggak percaya Gue kan. IPS kan?
Ya nggak ada ngaruhnya, itu kayak pengetahuan umum nggak sih jatuhnya? Nggak tahu gue seriusan. Ini film-film ya? Bro. Tapi- ini bagian ciuman nih biasanya kalau di film-film. Oke. Di pasangan biasanya kayak kemarahan, terus di sini tuh kayak ruang-ruang Ruang romantis banget gitu ya, Ruang dikelilingin romantis. ikan, terus tiba-tiba gitu ya. mengingatkan gue kepada Mus Kiki Mus dengan Rudi Susanto. Serius? Mas Kiki Mus dengan Rudi Susanto? Perhatian, attention nih teman-teman. Lo kalau udah ngeliat kayak gini terus jangan so edgy kan. Kayak coba hap, hilang aja segini. Ini udah gede loh. Kemarin terakhir gue nggak segede gini, sumpah. Terakhir gue kesini sekitar Desember kemarin belum segede gini. Ini udah gede nih. Lo pengen gak sih punya kayak gini tuh di rumah? Gue pengen yang kayak gini nih di tengah rumah gue. Kayaknya Damai keren. lo ngeliat gini. Ini jujur aja ini lagi agak buteng nih. Kalau Tapi- lagi bersih, Yang gue takut tuh kayak gini bro. Apa? Terus tiba-tiba ada air keluar gitu dari kaca. Gitu tuh. Terus gomprang gitu ya. Iya sih, ngeri sih. Lucu banget bro. Ini bagus banget. Ya kalau ada film romantis biasanya nih, Dia adegan udah. romantis nih biasanya tuh. Oh. Tapi kita kalau ngomongin film romantis ya, asik. Eh. Lo tau nggak? Dulu zamannya muda, gua itu pernah sebel sama ibaratnya ART gua, mbak gua, Hah? pemokat. Gara-gara? Gara-gara dia itu selalu nonton Kuch Kuch Hotahe. Oh kuch. Oh tadi. Kuch Kuch Hotahe ditonton setiap hari, Pak. Dulu kan VCD ada yang bisa langsung 3 disc tuh. Terus lu kayak ganti sendiri dia. Itu pernah macet gara-gara dia. Nonton Kuch Kuch Hotahe mulu. Gua sebel tuh jadi sama Kuch Kuch Hotahe, sama film India lah gua sebel pokoknya. Pas nonton lagi, ternyata cakep sih. Lu berarti, Sedih gua. lu berarti, Dan si Kajol apa namanya itu, jatuh cinta sih gua sekarang. Sayangnya udah telat, udah tua dia. oh jadi lo nggak kuch pas nonton pada saat lagi eranya keluar? Ini bro, bisa membedakan antara ular berbisama nggak? Oke. Itu adalah dari ujung palanya. Oke. Enggak, itu suara. Terus suara. Ujung palanya. Nah, gue nggak bisa bedain. Tapi ada kata dari ujung palanya. Di kolom komentar bisa dibantu. Oke. Di kolom komentar. Udah lama-lama. Kita tahu Pak lalar beneran Pak. Itu terbang lalar. Gue kira habis lihat ular. Kira kan Kan kayak berasa di anaconda. berasa ya, anaconda. Anaconda ada. Suara kosong. Lagi kosong. Jadi lo nonton Kuch Hotahe itu. Ya udah baik. Habis itu pas udah gede ini pas udah gua pandemi kemarin baru sama bini gua kan. Anjay, 2021. Lama banget, Mbak. Itu dari tahun 98 ya kalau nggak salah. Ya Allah. Gue tuh nggak demen sama sekali, gue sebel malah kayak apaan sih gitu kan, gara-gara ini dulu nih, gara-gara filmnya ini dulu VCD rusak, gue bilang gitu kan. Kodok. Kodok ya? Lo berarti baru nonton film Kuch Hotahe itu Pas tahun udah. 2021. 2021. Setelah lo nonton, Pas gue tonton, gila sih. Gue, makin gede ya, tardolannya. astagfirullahaladzim. Dulu nggak segede gitu loh. Gede banget sekarang, jujur aja. Dulu nggak segede gitu. Gue tuh punya trauma ya, tapi gue tuh udah mulai mengurangi trauma gue sedikit demi sedikit. Oke. Oh nggak bisa, nggak bisa bro. Kalau terlalu deket nggak bisa ternyata. Jadi lo nonton Kuch Hotahe 2021. 2021 baru pas pandemi itu, pas nonton lagi ya kan, gila, air mata laki bercucuran sih. Kuch Hotahe itu, Gue baru tahu ternyata begitu deep lo ceritanya. Itu termasuk deep lo ceritanya lo. dia kan kayak temen baik berdua ya. Teman baik, Cowok terus sama cewek. lebih memilih si Oh. pacarnya temennya ya untuk Tuh, Gimana si sih? Gua lupa Shah Rukh Khan itu suka sama satu cewek kan? Iya. Tapi dia punya teman baik juga yang cewek Temen kan? baik juga yang cewek. Jadi si ceweknya malah lebih merelakan. Iya. Mana? Baca. Oke, lucu banget. Labi-labi. Iya lu. Labi-labi moncong babi. Labi-labi moncong babi. Keren. Ih lucu. Labi-labi. Lo tau ikan ini nggak? Dia kalau misalnya nangkap mangsanya, dia benar-benar muncratin.
Oh yang di yang gini, yang dia gitu kan? Ngeludah. Apa pakai buntut apa pakai mulut? Pakai mulut. Oh, belangkas pertama. Itu kepiting yang udah ada dari zaman dinosaurus loh. Teori evolusi. Kenapa dia nggak mau evolusi? Oh iya, dia ini bilang ya? jutaan tahun kan untuk Iya, evolusi. iya. Kenapa dia nggak evolusi? Udah stop gitu aja udah. Gue belum Menang jawab gua. apapun loh. Gue belum melakukan tindakan apa. Gue belum memberikan pernyataan atau apapun. Dia udah. Tapi kalau ngomongin film indie, Oke, itu udah gede banget sih. Oh, buayanya. Di atas buaya ada buaya lagi. Ih, anaknya kayaknya. Apa adeknya? Hewan endemik. Dulu kecil loh. Dulu masih kecil loh. Sekarang udah segitu aja. Itu roti nggak sih? Roti buaya. Astaga. Roti buaya. Betawi. Kalau gue tuh salah satu film India yang bisa bikin gini nih, Hah? Three Idiot. Oh, Three Idiot gila sih. Three Idiot itu ya. Itu gue pertama kali nonton. Lagi-lagi dari bini gue tuh yang ngeracunin gue. Terus gue kayak Baru-baru juga lagi. baru-baru juga. Itu menurut gue film yang kenapa nggak Oscar. Apa? Nggak, oh, Heran gue kenapa nggak Oscar maksud gue. Karena menurut gue gini, gue ngerti film Oscar itu harus yang kadang-kadang ya kalau yang menang tuh harus yang super, yang kayak ibaratnya kayak kalau lo bilang kayak Life of Pi, Life of Pi. Nah, kalau Life of Pi kan kayaknya kesannya tuh, oh, apa nih maksudnya? Oh, berpikir, oh jadinya Oh, kayak iya, gitu. harus gitu-gitu kan, Sedangkan maksud gua. sedangkan Three Idiot kan kayak slice of life aja kan. Slice of life aja. Gitu. Padahal menurut gue ya justru kalau buat film itu paling susah yang slice of life, tapi nggak ada yang aneh-aneh gitu. Ya nggak sih? Tapi jangan-jangan gini, mungkin nggak sih mereka jadi kayak begitu karena ada jogetnya? Life of Pi nggak ada joget kan? Jadi yang ingin Oscar tuh kayak apaan sih ngap gue gitu. Padahal udah mau ngasih bagus nih. Aduh, gara-gara jogetnya. 10 menit joget. kamar mandi sih, joget. kadang-kadang jujur emang kadang-kadang filmnya itunya emang kadang-kadang sih. Maksud gua, Tapi kan di beberapa scene itu kan kayak ciri khas kita dia. juga gini kan? Oh, iya sih. Nah sebenarnya gue pengen bahas soal masalah joget yang putus mutahe. Kucing saya. Setiap adegan jogetnya gila sih. Maksudnya si Kajol kan sama si itu kan dua-duanya maksud gua Oke kan, maksud gua. banget. Gitu. Iya sih. Iya sih. Seharusnya mungkin gue jangan-jangan tuh kayaknya Oscar bule itu tuh kayaknya anti sama yang perjoget-jogetan India gitu kan. Perjoget-jogetan Tapi India. La La Land Oh iya juga. Kan dia nggak itu ya, bukan itunya ya. nggak bareng-bareng. Udah itu nggak random gitu, nggak tiba-tiba lagi Mandi lagi gitu. mandi joget. Lagi mandi joget. Bisa gede banget. Ya, ada apa tuh kan? Bro, Arapaima tuh kayak katanya ya, yang segede-gedenya tuh bisa nelan orang kan? Bisa. Yang paling gede tuh bisa, orang tuh bisa dilebep. Tadinya 3, berarti yang 2 itu kayaknya udah terlalu gede. Pulang banget, kampung makanya kalau diangkat. menurut gua pulang kampung. Aslinya ada 3, yang 2 katanya pulang kampung, atau yang homesick. Nggak, kalau gue bilang yang 2 itu kayaknya udah ada mangsa yang lain, makanya yang 2 diangkat. Kalau ada 3 tadi. Oh, jadi dia mungkin udah makan yang lain ya gitu. Karena udah kegedean kayak yang 2. Soalnya gue pertama kali di sini dibuka, itu tadinya 1, udah 1 itu udah gede. Terus terakhir gue sini udah gede banget tuh. Kayaknya. 2 tuh. Kan namanya 3. Gede banget sih bro ini bro. Nih ya, lo bayangin kita di dalam, ini kayak gini ngebayangin di dalam, nih ya. Kita tuh kayak ngebayangin di dalam air. Terus tiba-tiba di ujung sono ada ikan segitu-gitu. Oh, kabur sih gue. Gue pernah. Gue jadi mulai ngerti kenapa air lama-lama kotor. Oke. Kalau gue ngerti, Film jauh. gue jadi ke film jauh. Gue kalau ke depan gue ada kayak gitu, gue kabur hibrid. Walaupun itu kayaknya, ya kalau makan orang dia dicicil lah ya. Ibaratnya kalau gue jual sekali mati ya. Mati. Justru dicicil itu ngeri. Ini tuh ini dia nggak gigit nggak sih kayak di haup masuk aja lep gitu. Itu lebih ngeri lagi. Itu sih. ngeri lagi. Jadi lo di dalam hidup. Oke, itu Gak nyaman. nggak nyaman. Makanya nggak nyaman. jadi ini teori gue ya, kenapa air sungai itu bisa jadi berwarna coklat. Oke. Di Mendekat. Astagfirullahaladzim. Oke, mendekat. serem sih. Ini ngeri sih. Dia tuh kayak matanya juga kayak gitu ya, kayak apel lo gitu. Bro, dia gede banget bro.
Nah teori gue adalah ketika ketemu ikan arapaima begini ya, arapaima gini, yang segede gini, yang panjangnya let's say gede banget. Nah. Orang lagi mandi rame-rame ngeliat kaget cepirit bebarengan. Itulah teori kenapa sungai warnanya tuh kotor. Ini teori gue, kan bisa salah. Bisa benar, bisa salah. Iya. Gila. Itu dia emang nyamperin kita. Dia emang berani. Ramah. Bro, ikan ginian aja gede banget nih. Iya. Ikan apa ini? Itu ikan Ini gede kan namanya. lohan. Ini lohan. Bukan. Ini aligator. Kalau ini tuh kayak sibas. Oh, nih, Bujair. Bukan. Bujair. Buahan. Sibas. Bukan lohan tapi buahan. Kayak sibas gitu loh. Sibas. Jadi itu sibas. Iya. Lohan. Pari air tawar. Bukan lohan sih. Pari air tawar. Lo ikan lelenya aja segede gitu tuh. Ya. Ada lele albino, ada lele itu. Mana lele albino? Ini yang putih lele albino kan? Ini lele. Iya. Bukannya dia ikan hiu kawe ya? Ya, kayak patin, kayak patin gitu loh. Iya, kayak patin. Yang dulu ada kumisnya hitam. Ya tapi kalau patin nggak ada. Oh jadi yang belawana tuh ada kumisnya udah mulai naik sebelah sana lihat gitu. Yang belawana tuh. Jauh banget tuh, itu kelihatan sih. Itu yang belawana. Nggak ada gua nggak kelihatan. Oh, yang belawana suka banget. Yang jauh di sana. Kayak hiu yang udah hiu iya, ada di bawahnya tuh. Ada kumisnya kan? Oh anjir, tiba-tiba lewat. Allah Allah. Bro, ini tuh masih kecil, guys. Ini tuh masih kecil, guys ya. Karena yang panjang tuh bisa 10 3 meter meter kali dia ya. bilang 3 meter. 10 meter bisa. Oh gitu. Tapi kalau ini kan di ini area non apa namanya, area penangkaran. Tapi dia ramah dan suka keramaian. Tuh, ramah kan? Iya. Nah ini ikan yang paling ramah nih. Mana ikan paling ramah? Lo bisa nyelam. Piranha, paling ramah ya. Ini binatang ini volunteer. Ini nggak sengaja waktu itu kecemplung. Volunteer. Binatang. Iya. Giginya tuh tapi ya, dia tuh kalau berani kalau rame-rame kayak tawuran. Coba kalau sendiri, lu tantangin kalau dia satu nih gue lawan satu. Tapi kalau rame-rame gue kalah dong. Tapi kalau di air dia satu juga lu berani nggak? Berani gue. Kalau dia satu ya, satu Oke, doang. oke. Satu doang. Tapi cepat ada gigit lu. pembatas kaca, ada pembatas kaca. Gue nonjok gini, dia juga udah bisa ngindar. Yang ada gue digerokotin pelan-pelan sama dia. Makanya dulu ada film yang Flying Piranha itu ngeri banget sih. Kayak piranha terbang cuy. Oh, yang Piranha 3D. Piranha 3D terbang. Oh, Piranha 3D Itu juga. horor banget, gila. Yang piranha terbang itu nggak butuh air. Aneh banget sih. Ada dulu filmnya. Judulnya kalau kan piranha doang deh. Film tuh emang kadang-kadang suka aneh-aneh. Suka aneh-aneh. Gila, ini sih film di mana ketika cuman lagi kalau di Cuman film lagi. Apalagi film India ya. Film India. Di sini tuh, di sini tiba-tiba tuh lari-larian bro. Iya. Oh nyanyi. Scene lagu. Motor-motorin ini ya pecah. Oh tapi kalau aku contohin tadi kan lebih kayak lebih kisah cinta yang polemik lah. Iya nggak sih? Tapi cinta related, segitiga. related. Dibilang tuh cinta segitiga, cinta V kalau gue bilang. Kan cowoknya jadi cinta dua cewek, cinta V. Tapi bukannya emang pertamanya itu gimana ya? Gua lupa deh ceritanya. pertanyaan gue nih ketika lo kan akhirnya ujung-ujungnya si Sarukan kan sama yang cewek yang temennya itu kan. Iya betul. Tapi sebenarnya dia dari awal itu udah suka belum sih sama cewek temennya? Kayaknya belum deh. kalau nggak salah Dia emang bener cinta tapi sama si ceweknya yang dikawinin ini dia malah yang request kan udah lo kawinin dia gitu nggak sih? Ya nggak sih? Gimana sih gue lupa deh ceritanya jadi. Dia Bukannya dia suka kajol dari awal ya? Enggak ya? dia itu suka sama cewek yang temennya itu, yang cewek yang dinikahin. Gitu. Nah di sini nih santai duduk nih. Ya nggak sih? Asik ya. Deep talk, wisdom, man sitting alone. Ngerti nggak sih? Di sini bro. Terus sambil lihat ini ya. Ya. Lagi nggak cerita tetap diem lama ya. Laki nggak bercerita, diam-diam ngeliatin ikan. Mau yang lebih ini lagi ya? Oh tuh. Lu tau gak sih, ini kayak di adegan-adegan romantis ya. Dimana dia kayak, kita nanti 5 tahun lagi kita akan ketemu lagi di sini ya. Terus tiba-tiba udah 5 tahun nih. Dia datang apa enggak lagi ditunggu. Di sini nih momen-momen gini bro. Oh boleh tuh nyewa ya? Boleh gak sih tempatnya sewa ya buat syuting gitu? Ya kan, jadi kayak
Kayak pas udah tutup gitu. Terus kayak tiba-tiba, adegannya gini bro. Gitu. Terus sedih kan? Gak datang dia. Nggak datang. Terus kayak gini, ditarik. Lu udah mau pulang tuh, udah mau pulang. Udah mau pulang nih. Tiba-tiba, tunggu pak. Security, dompetnya jatuh. Habis dulu pulang lagi. Balik lagi. Baru, mas. Wah, security kedua. Bangke. Terus aja, udahlah pulang aja lah. Pas yang manggil beneran mas gitu, oh bodo amat lah. Gara-gara itu gak ketemu jadinya. Atau dia kira udah gak cinta ya. Dipanggil-panggil. Dia udah gak mau. Nggak ini, gitu. Wah, gila bro. Ingat gak yang gue bilang 2 minggu lalu, lu liat ikan pasti melongo. Enggak, dia tuh hidupnya ada masalah gak sih ikan ini? Gue pengen tahu deh. Di otak dia nih kayak ngomong kayak, anak gue udah pulang apa belum? Belajarnya bagus apa enggak, ya kan? Wah, Gila ya. lu tau gak sih kelebihan ikan yang bagus? Apa tuh? Ikan tuh short break memory loss. Oh iya bang. Jadi dia Gak pernah stres. Ya kan lo ngomong gitu kan. Gak pernah stres. Orang dia lupa terus. Iya. Memorinya bentar doang. Makanya kalau misalkan mancing, dia wah ini pancingan. Kena jeda lagi. 5 detik, dia lupa lagi. Kena lagi pakai Iya. kepancing. IQ-nya 2 ya berarti. Tapi lu pengen gak sih kayak di dalam gitu kayak. Kalau gini gue pengen tuh. Tinggal di dalam situ. Kayak kalau gue Ariel ya. Maksud gue. Kalau lu mermaid gitu kan. Tapi lo pernah gak sih berendam di bathtub? Terus kalau lo lagi capek tuh, gue tuh dulu suka gini bro. Berendam di bathtub, terus nyemplungin setengah gini, udah. Gue kayak gak denger apa-apa. Tapi lo pernah nonton film Jaws gak? Bukan film Jaws. Nah. Film Alligator, yang dia masuk ke kolam berenang. Yang Alligator 2 kalau gak salah. Oh iya. Nah gara-gara itu gue tuh jadi agak parno sama kolam berenang. Ya kan kalau menang gue gak ada apa-apa. Ide bagus gue beli ini. Apaan? Lihat boya-boyaan. Terus lo itu buaya bukan sih, buaya bukan. Itu mah buaya beneran. Pengumuman di TV kayak Tom and Jerry. Oh buaya lepas gitu kan. Oh itu lucu sih. Enggak sih, ngeri sih itu. Tapi ya, maksud gue Ini tuh terlalu dalam bro. Ini tuh terlalu dalam, deep. tapi ada yang lebih sedih lagi daripada Kucu Tahe. Apa tuh? Kabikushi Kabigem. Nah gue tuh kan kayak pernah nonton tapi gue lupa ya Kabikushi Kabigem itu intinya di awalnya tuh nyeritain si Shahrukh-nya itu adalah sebenarnya dia kalau nggak salah kakak angkat ternyata. Kakak angkat. Jadi si adeknya ini yang udah ganteng, udah gitu jago olahraga gitu-gitulah. Pemain apa tuh Kasti ya kalau di. Oh ini apa namanya? Apa tuh? Pokoknya ngetop lah di India kan tuh. Iya tuh. Nah, terus dia pulang ke ibunya, terus dia ada, "Ma, aku mau nyari kakak ya," gitu. Awalnya gitu kan, literally. Terus flashback tuh ceritanya kan, cerita flashback masalah itu ya. Pokoknya intinya singkat cerita pas ketemu kakaknya itu, which is si Shahrukh kan gila nangis gua. Nah apa yang ngebuat lo akhirnya, apakah karena ceritanya tuh akhirnya related sama kita atau memang ceritanya aja mampu membawa? Dua-duanya sih, jarang ada film. Makanya gue bilang, pas gue nonton film-film India, yang gue selama ini sebel, ternyata something missing di dunia perfilman yang akhirnya gue temukan tuh film India. Slice of life yang gak pakai aneh-aneh. Maksud gue gini, kadang-kadang bahkan film Indonesia pun menurut gue film Indonesia tuh agak kiblatnya ke bule. Dimana kalau misalnya bikin film yang udah mau Oscar tuh harus yang aneh-aneh gitu, harus yang ada apa Mikir, harus terlalu yang banyak mikir, plot twist yang terlalu. Sebenarnya bukan masalah mikir ya, kayak ceritanya tuh harus yang aneh-aneh yang kadang-kadang dibilang resemblance, ya mungkin ada resemblance ke beberapa orang yang kecil doang gitu ya. Tapi nggak ada slice of life yang bener-bener lu bisa bawain film yang resemblance-nya tuh ke orang banyak tapi bagus gitu. Itu gila sih. Iya, karena kayak 3 Idiot kan. 3 Idiot tuh menarik banget. Orang biasa kan. Karena maksud gue ya ceritanya itu kan menceritakan satu karakter utama yang tidak diceritakan bahkan siapa dia. Malah cerita di awalnya menceritakan tentang orang-orang sekeliling dia, profesornya, terus ceweknya, anak profesornya, terus temen tiganya, kenapa mereka tiga-tiganya dan dibantu gimana. Berarti lo bayangin sepanjang perjalanan 3 Idiot itu ngomongin tentang temennya dan bagaimana ngebantu temennya. baru di ending kan. Baru di ending. Yang plot twistnya itu. Plot twistnya baru menceritakan siapa sih main karakter ini. Itu pun masih dikasih plot twist. Dan itu pun ceritanya sangat could happen banget ya kita. Jadi India, film-film itu tuh gue temennya
resemblance apa istilahnya? Kalau bahasa Indonesia itu familiar banget familiar gitu loh. Jadi Could Happen to Us gitu. Gue pas lagi nonton sebenarnya kalau mau jujur film bule pun dulu banyak kayak gitu. Oh di zaman dulu ya. Zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang tuh kayaknya udah agak aneh. Gue kemarin sempat yang Sydney Sweeney actually yang meranin tuh. Gue coba nonton tuh, maksud gue ini opo. Ya maksud gue gini ya. Itu cinta-cintaan padahal romantis. Tapi udah mulai romantisnya itu kalau gue bilang ya mohon maaf ya ini bahasa kasarnya aja nih. Kayak ditulis sama orang yang benar-benar cuma jago nulis doang tapi nggak pernah keluar rumah. Ngerti nggak maksudnya? Oh, oke. Sebenarnya kalau lu nonton film lama kayak kemarin tuh di Netflix tuh gue nonton lagi kan film You've Got Mail. Itu kan padahal film sederhana tentang apa ya? Orang yang ngemail iya, kehidupan nyata iya, tapi dia nggak tahu tuh yang di email itu adalah musuhnya kan? Di kehidupan nyata musuhnya kisah singkatnya gitu kan. Unik, tapi itu Could Happen to Us gitu. Tapi kenapa kayak You've Got Mail gitu ya, dia tuh entah kenapa bisa meng-capture romantismenya kayak capture benar. Kayak lagunya sih pas banget sih hit. Terus kata-katanya bro, ini mungkin buat pas banget pas buat lagi orang sekarang tuh kayak gini ya, kata-kata yang puitis atau bersajak atau yang kata-katanya kelihatan cheesy lah sekarang, kedengeran cheesy gitu. Dulu tuh di film tuh dipakai bro, tapi momennya dan caranya tuh pas dan musiknya. Lu tau nggak? Lu sadar nggak kalau Spider-Man itu kenapa juga bagi kita tuh apa istilahnya resemblance gitu? Karena kalau lu sadarin setiap momen adegan di mana Peter ketemu sama MJ itu ada lagunya sendiri. Oke. Coba lu tonton lagi. Setiap dia sama MJ ada lagunya sendiri. Kalau lu sadarin nggak sadar. Setiap ketemu lagunya. Ntar gue di rumah gue kasih ke lu biar lu sadar. Setiap ketemu MJ sama Peter ada lagunya sendiri. Jadi kita tuh kayak inilah momen MJ sama Peter gitu. Dipikirin sampai sebegitunya bro. Zaman dulu tuh. Terus kalau sadarin juga, actually itu kenapa tuh dapat banget yang pas adegan You've Got Mail tuh yang If Only. Lu musiknya tuh, lu dengerin musiknya? Wih, gue aja mau denger. Gue gak tau ya buat kalian yang udah nonton apa enggak ya. Lu kalau nonton You've Got Mail tuh, yang pas lagi dia ngomong If Only-nya itu, wah gila bro. Karena buildingnya kan, gue mikir gini, buildingnya juga kan menuju ke arah situ. Karena kan kita ngelihat kan, bagaimana mereka sebenarnya tuh udah punya rasa. Udah apa, terus tiba-tiba si Tom Hanks akhirnya nanya kan. Bayangin dari musuhan dulu, terus Tom Hanks kaget. Ini spoiler aja ya, film lama ya. Terus Tom Hanks kaget, ternyata yang gue email sama ini musuh gue. Terus lama berkembang rasa, terus sama-lama. Tapi lucunya hanya Tom Hanks ya. Dan yang tahu Tom Hanks duluan ya. Hanya Tom Hanks. Hanya Tom Hanks atau iya benar. Jadi bisa jadi anak-anak muda zaman sekarang tuh belum pernah nonton You've Got Mail. Bisa jadi. Tapi mereka udah gini, takutnya pas lagi mulai tuh kayak terlalu ini nih orang zaman dulu. Padahal cerita itu bagus banget. Tapi kadang-kadang ada juga yang gini loh, literally gue lagi live suka nyaranin film kan. Ada juga yang ngejawab, bagi gue gak menarik bang, karena bagaimana yang gak resemblance. Gitu kan, makanya gak tahu anak sekarang tuh pacarannya kayak gimana gitu ya. Iya itu satu ya. Beda loh kayaknya. Terus kedua, mereka seakan-akan harus selalu cari yang related gak sih? Related, zaman sekarang mabar. Oke. Iya. Jadi selalu cari yang related karena kan enggak. Romansa aja. Terus ada ya subscriber nyaranin kan, nonton bang, bagus bang nih. Pas gue tonton opo gitu, ya nggak related bagi gue gitu kan. Bisa jadi juga itu kayak gitu, bisa jadi. Film yang kemarin kita sempet ngobrol tuh. Satu film pas kita lagi ngomongin satu film yang romansa. Bukan romantis kali ya. Apa tuh? Ya romantis harusnya. Romantis juga. Dari Nicolas Cage kan. Oh Nicolas Cage, iya. Karena bini gue suka banget Nicolas Cage. Dia kayaknya kelihatannya suka banget sampai punya bantalnya kan maksud gue. Kelihatannya. Tapi gue satu, Nicolas Cage yang itu yang kemarin kita omongin, The Family Man. Itu gue cari di mana-mana soalnya jarang banget di Netflix gitu tuh, hampir nggak pernah malah. Kenapa gue nggak pernah lihat. Bahkan yang di Amazon apa segala macam nggak ada. Gue bahkan akhirnya nyari bahwa sebenarnya kalau mau ya nonton. Salah satu lu bisa beli DVD-nya bro. Oh ada, DVD-nya gue ada. Lu ada DVD? Orinya ada, VCD orinya ada dulu. Sekarang udah gak ada? Gue gak tahu kemana pula tuh VCD-nya. Orang tuh kayaknya gak tahu kali. Gue juga cukup kaget pas lu tahu tentang Family Man. Family bro. Bokap gue suka banget Nicolas Cage soalnya. Oh iya. Face Off, Con Air, Face Off. Ya Gun in 60 Seconds gue suka. Gun in 60 Seconds untuk film action yang cuman intinya cuman nyelamatin adenya gitu kan. Dia kan banyak haze-nya kan. Tapi intinya nyelamatin adenya kan. Tapi
tuh bagus banget gitu. Sementara film zaman sekarang banyak yang mau kayak gitu kan. Iya. Nyari aktornya The Rock. Kadang-kadang gitu kan. Maksud gue, Nicolas Cage sebenarnya juga sama kan sebenarnya. Kadang-kadang dia ininya juga gitu terus tapi dapat lah kalau Nicolas Cage. Kalau Nicolas Cage di Family Man tuh gue nggak tahu ya di era itu mungkin dia nggak belum gue masih suka banget sama dia. Sama. Terus di Family Man emang dapet sengak banget. mukanya dapet karena kan dia kan ceritanya tentang seorang cowok yang sukses besar kan. Sukses besar terus dia pernah nolak ceweknya kan. Dia itu lebih kan, memilih pekerjaannya. Iya, film What If gitu lah Iya, ya. what if. Lebih memilih pekerjaannya. Terus tiba-tiba dia kayak dikasih kesempatan. Ini model kayak isekai kali ya. Isekai kalau zaman sekarang ya. Dikasih kesempatan tiba-tiba seandainya lo lebih memilih cewek lo daripada pekerjaan lo. Juga ya kayak isekai gitu ya kalau zaman sekarang ya. Kan dia sukses banget tuh sampai punya gedung. Ya kan di dunia tiba-tiba dia suatu hari terbangun Di dunia What If. di dunia what if di mana Kalau lu nikahin sih Ternyata ceweknya lu tapi lebih ninggalin pekerjaan lu. betul. Gitu. Itu actually orang yang nonton atau terutama orang-orang yang seumuran gitu ya, sekarang nonton lagi nih. Oh, itu pasti itu- kepikiran maksud gua. Wah, Oh iya itu. ya mungkin dulu. Tapi padahal dulu kita belum married ya. Nonton Belum. itu aja tuh kayak Iya, wah iya, iya oh, gitu. Rasa ya pasti. Gue rasa kalau kita sekarang nonton lagi kayak apa iya ya harusnya gue lebih milih kerjaannya. Maksudnya apa? Kalau bisa kayak itu maksudnya. Kalau bisa kan? kayak gitu gitu. Nah. Tapi pasti kita lebih milih Istri ya nggak sih maksudnya? Nggak sih, maksudnya. Tapi kan kalau lu pikir-pikir lagi kalau nonton sampai habis The Family Man dia dapat dua-duanya berarti. ujung-ujungnya tapi akhirnya kan coba Tapi kalau nggak tahu baik. sih. Tapi kalau coba kamu gimana kabar udah nikah? Tapi perlu lah nonton itu karena gue mikir gini, gue orang yang suka nonton film-film yang misteri dan agak sedikit kayak pokoknya bukan yang keras-keras ya, tapi kayak detektif kan berhubungan Oh dengan iya detektif. pembunuhan dan segala macam detektif banyak lah ya. Ah. Jadi gue kadang-kadang ngebutuhin satu romansa ringan untuk ngilangin itu semua tau lo. Nah kayak Family Man gue nonton, Family Man. kayak Serendipity gitu kasarnya. Serendipity itu unik banget tuh. Coach Hotahe juga termasuk. Coach Hotahe. Jadi itu lebih ngebikin gue tuh yang dari abis nonton film detektif yang ngejar pembunuhan apa segala macam, gue tuh jadi lebih lega lagi. Maksudnya Actually dulu ada seri tentang padahal detektif itu dia lebih ke penasehat lah, konsultan. konsultan. Terus setiap serinya sih ada dramanya dan gue suka The Mentalist. Oh itu The Mentalist. Mentalist sih, gila. Enak kalau kita ngomongin tuh The Mentalist nanti bukan di kolam ikan, di kolam ikan. Di studio. Di studio. Cowok tuh perlu kayak gini bro. Maksudnya di sebulan lalu kan gue bilang, lu ngapain? Gak bakal bengong gitu kan. Kadang-kadang cowok tuh mesti gini. Oh jadi gue ternyata ngerti bukan kayak ikan nih bro. Bukan ikan bro. Bukan nih. Jadi ternyata cowok tuh mesti turun lagi ke nature habitnya dia. Nature habit. Kalau Lo nggak pusing air, tuh. laut, gunung, Oke. gitu balik lagi. Jadi kalau kepikiran kalau camping tapi kita telanjang dada. Ini penyu. Loh, Hiu pari. Oh iya. Gue kayaknya sekali mesti ngajak anak gue ke sini nih. Gue mau duduk di bangku yang tadi terus cerita tentang hidup sama anak gue. Ya kan? Cuma takutnya anak gue bilang, ayah bacot. Kan bisa di rumah. Kenapa? Kadang-kadang gue tuh mikir ya. Maksud gue nanti kalau suatu hari nanti udah gede, kan gue orangnya suka mendramatisir ya. Jadi gue mau kayak, gue pengen ngobrol sama lo tapi gue cari momen. Yes, Cari tempat duduk yang enak. Terus dia bilang, ayah kan di rumah bisa gitu. Nah nanti gue gak ngerti banget sih nak. Gue nih udah nyari yang cakep banget nih momen buat Momen cakep nih. Bonding father and son gitu loh. Duduk sini gitu ya sambil ngomong, nah jadi gini nak. Bro, kepikir kan kita ada rumah, terus punya kolam gini, ya ini kasur. Oh jadi lu mau kalau tidur di bawah, gue juga mau sih. Mau tidur sih, di bawah situ iya terus kan,
santai Aduh, kan, itu gua sembari mau sih. duduk santai. Meeting, wrong meeting kayak gini kali ya. Tapi pas lagi ketiduran pas melek ikannya gini, di kaca. Oh ngeri sih. Tapi sumpah gue pengen sih. Ya kan? Someday lah kita punya kantor lah. Ya Mas Kiki ya. Amin. Ya, kan? Punya Nih. kantor kayak gini. Ruang meeting kayak gini ya. Meeting nih. Iya. Asik kan? Asik sih. Asik Ruang kan? meeting kayak gini sih. Kita akan ekspansi gado-gado ini ke... Kalau jangan gado-gado gitu ya. Asik sih. Terus kalau dikasih, bro, ini kasur nih. Lo tidur di sini, ini nyenyak yakin gua. Iya sih. Iya kan? Iya sih. Asal kasurnya enak nih, lu tidur sini nyenyak. Kasur kayak lu aja tuh gua sumpah set nih gini nih. Berbaris gini terus gini. Tidur gini, Anjir. Jadi selesai kayak tidur di laut cuy. Wah, anjir enak juga sih bener ya. Dilarang tiduran nggak? Serius bu, gue Coba lu coba. penasaran ya. Cosplay ceritain lu di rumah lu gitu kan. Mohon untuk tidak duduk, mohon untuk tidak. Oke. Kita ngobrolin tentang Oke. sleeping. Tiduran terus kayak bayangin di kamar lu gitu ya. Gila sih. Gue foto nih sebagai nanti suatu saat. Pencet lagi tiduran. Gue foto nih sebagai siapa tahu kan jadi impian jadi nyata kan kadang-kadang suka hati-hati loh sama impian tuh. Siapa tahu jadi kenyataan maksud gue. Nah ini nih bonding son and father and son tuh gini ya nggak sih? Asik ya? Ya nggak sih? Ketinikan gitu ya ya. Ini kotor, jangan bawa. Oke. Terima kasih udah diingatkan. Tapi yang gue takutin ya, siluman laut. Kan akuarium. Kan apa siluman laut? Kan akuarium, nggak laut beneran. Kita bikin diri. Siluman laut. Ada hiu pari. Kalau kayak gini, yang harus dihati-hati itu adalah siluman laut. Yuk, Ayah, pintar. Ayah, Diam. Nih kalau ada siluman laut kita nggak pernah tahu kan. pelan-pelan. Tiba-tiba siapa penguasa laut tuh yang punya trident marah? Bukan, Zeus kan kakaknya. Siapa namanya? Triton. Yang punya trident itu tuh. Triton kalau si Siapa namanya? Kalau di Ariel ya. Dia marah kan, kenapa kamu mengurung rakyatku? Dia marah, dia muncul di sini. Siluman laut. Dan sih biasanya ada hiu gede banget nih, cuma nggak tahu. Coba. Lagi bobo. Oh tuh? Widih. Gila gede banget. Anda kenapa selalu tidur ya? Kayak nih hiu dikasih obat tidur nih setiap hari nih. Soalnya hiu itu nggak boleh berhenti bergerak, tau gue. Oke. Bukan Dan ya? dia kenapa ngeliatin apa? Siluman laut nih. Nih, kenapa dia ngeliatin ke situ tuh? Itu di ujung ada siluman laut sebenarnya. Kita nggak ngeliat. Ya nggak sih menurut gua. Siapa tahu di situ ada orang gini. Oh serem sih kalau ada orang gitu. Gue agak tidak menyenangkan sih. Oke lah, jadi inilah dia kita di Besen guys. Ngablu-ngablu sambil ngomong film sambil lihat ikan kan. Gue udah bilang kan sebelum lalu gue udah bilang sama dia nih. Harus Kalau ngeliat ikan. ikan. Kalau kan bengong, bener kan? Romantis lagi. Romantis. Romantisnya nggak perlu sih. Bro. Romantis ya, romansa. Kan romansa itu nggak harus yang untuk hubungan pacaran. Romansa kan suasana, romansa, romance. Romance, suasana. Tapi gimana bro? Adem kan habis dari itu adem gitu. Adem kan? Gue kayak kembali ke, karena kan secara evolusi kan gue berasal dari air ya. Evolusi lu ya kayak maksudnya ya. Jadi Terus? gue kayak akhirnya kayak gue kembali ke dasar gue gitu. Oh jadi kayak recharge ya? Recharge. Ya. Gue gak ngerti korelasinya tapi iya sih. Gue bisa dapet sih. Itu tuh ngeliat air tuh, Kayaknya damai nggak- gitu. sesekali tuh nggak, tadi juga nggak terlalu rame, Sampai tiduran. jadi bisa dinikmati bro. Iya sih benar-benar. Jadi kayaknya lu kalau bawa ke keluarga tuh ketika lagi sepi gitu malah bisa nikmati Jam bareng 11 malam nggak sih? Itu ditutup, dimarahin. Ya iyalah, sepi orang mau jam 9. Malah gue Setengah 10 tapi tadi. yang bener datang jam segitu kayaknya bro. Kayaknya ya. Jadi lo sama keluarga lo sama anak-anak lo bisa Tapi kalau ngobrol. ngeliat yang di Mekas kasih makan itu seru tuh. Itu di jam-jamnya, jam Oh, ada 3 sampai jam jam 6. Atraksi. Atraksi. Itu kan yang nikmatin anaknya bukan kita. Nah, jadi Tapi kalau atraksi. Tapi ya itulah guys. Kalau gitu, sampai jumpa di video berikutnya sebelum copyright yang lama gue ini.
Cium.